Baik, saya coba menjelaskan bahwa PJJ kali ini kita membahas tentang utang. Utang itu adalah suatu kewajiban ya, yang wajib dibayar atau dilunasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan pinjaman ya. Banyak negara umumnya memiliki utang piutang. Saya belum pernah dengar ada negara yang nggak punya utang, tapi saya belum tahu ya, mungkin ada juga mungkin. Jadi utang ini timbul biasanya untuk satu negara ya, atau satu daerah, ini cuma karena 3 sebab. Yang pertama adalah anggarannya atau APBN-nya atau APBD-nya, yaitu defisit. Artinya defisit adalah penerimaannya lebih kecil dibanding pengeluarannya. Ada yang bilang juga penerimaan pajaknya lebih kecil daripada uh, penerimaannya pengeluarannya. Jadi itu sama aja ya, artinya bahwa laporan keuangannya defisit. Ada juga mungkin satu daerah laporan keuangannya menunjukkan bahwa pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya sehingga disebut surplus ya. Mungkin ada juga yang antara pendapatan dengan penerimaannya eh, katakanlah sama ya, walaupun jarang terjadi nih. Jadi eh, tingkat keseimbangan lah. Jadi ada 3. Pertama itu adalah laporan keuangannya menyimpulkan bahwa pendapatan pengeluaran sama. Yang kedua, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka dia surplus. Yang ketiga adalah di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, tentu kita membahas yang ketiga ya, secara umum. Ketika kondisi keuangan kita mengalami defisit, maka untuk tetap melaksanakan roda pemerintahan atau membiayai pembangunan, pemerintah tentunya memerlukan memerlukan dana segar eh, dalam rangka membiayai atau memenuhi defisit tersebut. Secara umum ada 2 ya untuk memenuhinya. Pertama adalah dengan menggenjot pendapatan, yaitu biasanya yaitu meningkatkan dari sektor pajak. Dari sektor pajak. Cuma masalahnya kalau menaikkan pajak biasanya ada timbul gejolak ya. Gejolak artinya mungkin terkait dengan masyarakat ya. Biasanya teriak kalau misalnya pajaknya dinaikkan secara umum. Yang kedua adalah mungkin pengusaha. Pengusaha juga akan teriak karena biasanya kalau pajak dinaikkan, maka secara otomatis dari segi akuntansi komersial, maka pajak itu akan dibebankan kepada harga pokok barang. Sehingga akan meningkatkan harga pokok barang yang tentunya menurunkan daya beli masyarakat ya. Yang berikutnya adalah itu termasuk lama ya menimbulkan regulasi segala macam sehingga umumnya pemerintah mengambil opsi kedua yaitu dengan melakukan utang, utang atau pinjaman. Sebagai pengantar, kita jenis utang ada beberapa ya, antara satu adalah utang negara domestik, yaitu artinya pemerintah biasanya mengeluarkan obligasi yang dapat dibeli oleh investor domestik. Ini umumnya biasanya bisa dibeli oleh perusahaan asuransi, perbankan, mungkin juga pengelola dana pensiun. Nah, keuntungan dari pengumpulan dan dari pihak domestik ini eh, boleh dibilang bebas resiko pelarian modal ya.
karena investornya berasal dari domestik, sehingga nilai tukar kita juga apa istilahnya, boleh bilang stabil lah. Kemudian ada utang negara yang dari luar negeri atau bersifat internasional. Jadi biasanya pemerintah bisa melakukan dua hal. Pertama adalah pinjam meminjam seperti biasa ya, utang-utang piutang secara umum, atau yang kedua dengan menjual surat utang negara ya kepada pihak-pihak yang mau membelinya. Secara umum, kesehatan keuangan suatu negara itu diukur dengan tingkat utang negara. Jadi biasanya rasio utang tuh dikaitkan dengan PDB ya. Ini pada tahun 2019 ini terdapat rasio utang terhadap PDB beberapa negara ini kurang dari 40, itu antara Korea, Hong Kong, dan Rusia. Sedangkan Yunani dan Itali itu lebih dari 100% tuh apa namanya rasionya. Nah, itu kira-kira beberapa gambaran ya. Namun ada pro kontra soal utang ini, biasalah ya. Kita kadang kalau baca di media massa atau di medsos ribut soal utang gitu ya. Jadi sebetulnya utang yang besar ini adalah itu akumulasi dari defisit beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Sehingga utang menumpuk ya. Tapi sejak tahun 2004 seingat saya tuh itu pinjaman baru diperkecil tapi pelunasan diperbesar. Nah, ini utang ini akan menimbulkan pro kontra ya di kalangan masyarakat. Itu bagi yang pro, pertama adalah utang itu mampu mendorong perkembangan ekonomi. Biasanya untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di dalam negara ya, dalam negeri. Kedua, itu dia utang itu bisa dibagikan sebagai saluran instrumen kebijakan ekonomi. Nah, jadi biasanya bank sentral dia memanfaatkan atau membeli surat utang ya untuk operasi moneternya. Kemudian saat pemerintah perlu uang atau memodernisasi, maka Bank Indonesia atau Bank Sentral akan menjual surat utang ke pasar. Yang ketiga, surat utang itu mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi. Itu apa? Bagi yang pro ya, pro dengan adanya utang. Tapi bagi yang kontra, pertama utang mereka anggap bisa melahirkan efek apa namanya crowding out ya. Jadi kalau pemerintah meminjam dana dari pasar domestik yang terlalu besar, maka dia beranggapan bahwa hal tersebut akan mengurai dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Itu menurut mereka begitu. Sehingga kesempatan swasta untuk minjam menjadi kecil. Kedua, menurut yang kontra, itu bisa terjadi penurunan daya beli. Artinya sehingga bisa mendevaluasi mata uang. Yang ketiga adalah utang ini katanya sangat rentan ya terhadap pelayanan modal, terutama modal dari luar negeri ya, sehingga ini mengundang para apa namanya para spekulan, dia bisa mengaruhi sehingga bisa menarik apa namanya modalnya atau investasinya di Indonesia, sehingga nanti kalau arus modal keluar ini melahirkan tekanan kepada nilai tukar, maka akan melahirkan defisit perdagangan internasional. Nah, itu kira-kira apa gambar umum tentang utang. Nah, ini ada beberapa dasar hukum, nanti dibaca aja ya. Jadi kita coba nih hari ini
terkait utang, maka kita akan membahas misalnya bagaimana pengelolaannya, kemudian apa namanya, pengenalan aplikasi ya, aplikasi DMFAS ini. Kemudian di dalam DMFAS itu ada beberapa modul-modul ya atau fungsinya. Kemudian terakhir adalah nanti gambar siap masalah bagaimana terjadi proses utang piutang itu. Nah ini definisi menurut undang-undang ya nomor 1 tahun 2004 bahwa utang itu ya jumlah uang yang wajib dibayar ya oleh pemerintah dan harus dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau sebab lain yang sah. Itulah kira-kira definisi utang negara. Kemudian di pasal 38 ini seperti biasa Menteri Keuangan bisa mendelegasikan ya kepada pejabat tertentu untuk mengadakan utang piutang ya atau menerima hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian mereka juga bisa melakukan meneruskan pinjaman. Jadi utang atau hibah yang diperoleh oleh pemerintah pusat itu dapat diterus pinjamkan kepada BUMN maupun BUMD. Seluruh biaya terkait dengan pengadaan atau transaksi utang, maka seluruh biaya ditanggung atau dibebankan kepada APBN ya, APBN tahun yang bersangkutan. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, dalam hal anggaran defisit, maka harus dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Nah, ini antaranya adalah dengan melakukan utang. Tujuannya, pengelolaan utang ini adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat resiko yang semakin terkendali. Artinya apa? Kalau buat satu negara ingin melakukan perjanjian utang piutang, maka negara akan mencari negara donor ya yang syaratnya lunak. Syaratnya lunak, kalau bisa semakin panjang waktunya dan semakin kecil bunganya atau resikonya. Itu kira-kira lah dicari faktor-faktor yang menguntungkan agar pinjaman tersebut bisa layak lah. Nah ini kebijakannya. Jadi dalam pinjam meminjam itu pertama adalah harus bebas dari pertama kepentingan politik ya. Nggak boleh misalnya satu negara memberikan pinjaman tapi misalnya ngatur harus ABCD gitu ya. Misalnya pemerintahnya harus nanti membuat kebijakan-kebijakan seperti ini, misalnya menurunkan pajak, membuka lapangan atau tenaga kerja asing gitu kan. Jadi prinsipnya ya, untuk utang pertama itu harus transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif, kemudian kehati-hatian, kemudian tidak memiliki muatan yang mengganggu stabilitas keamanan negara ya. Kemudian sumber juga bisa dari multilateral atau dari beberapa negara atau bisa bilateral, artinya dari pemerintah ke pemerintah ya. Nah sejak tahun 2004 yang saya sampaikan tadi, ini pinjaman luar negeri dianggarkan negatif, artinya pembayaran utang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman baru. Kemudian dalam rangka memenuhi kewajiban
atau kekurangan dana, pemerintah ini lebih mengutamakan dengan mengeluarkan sertifikat ya, atau dikenal dengan surat berharga negara. Artinya ini SBN ini adalah surat pengakuan utang yang dijamin oleh pemerintah. Secara umum kalau yang mengeluarkan negara umumnya ya, ini aman lah bagi si pendonor ya. Kemudian pemerintah juga membuka akses sumber biayaan di pasar internasional, yaitu dengan misalnya mengeluarkan global bond ya. Global bond itu adalah obligasi internasional ya, surat utang negara yang diterbitkan oleh negara dengan valuta asing tuh. Itu begitu. Jadi umumnya dia dikeluarkan dengan nilai mata uang asing ya, atau denominasinya gitu. Nanti mungkin ada juga namanya samurai bond ya. Nah, ini samurai bond. Samurai bond ini adalah surat utang negara yang dikeluarkan berdasarkan nilai yen. Jadi nampaknya pemerintah ini akan menarik uang atau pinjaman dari Jepang, maka diberi nama samurai bond. Kalau global sukuk ini adalah ini berbau syariah ya. Jadi surat utang syariah yang dijual di pasar global. Ya. Karena ini manajemen utang ini umumnya ya menggunakan strategi antara lain adalah misalnya bagaimana caranya meningkatkan pinjaman yang dibutuhkan misalnya. Jadi dia mengharapkan dari berbagai pihak luar negeri yang percaya kepada negara kita atau Indonesia yang mau bersedia meminjamkan dananya kepada Indonesia. Meskipun mungkin Indonesia tidak mengambil sebesar itu misalnya. Kemudian mencari atau mengejar biaya dan risiko yang menguntungkan lah buat negara yang pengutang ya. Kemudian itu harus diidentifikasi dan dikelola tadi antara biaya dan risiko harus seimbang gitu. Jangan biaya murah tapi risiko tinggi, atau biayanya tinggi tapi risiko rendah. Nah, ini sebaiknya seimbang. Kemudian juga tetap menjaga efisiensi pasar utang di dalam negeri, artinya tadi dengan menerbitkan surat-surat utang domestik ya. Dan juga ini menjaga tujuan pengelolaan utang lainnya. Nah ini di Indonesia, ini digunakan sebagai instrumen fiskal ya, investasi maupun benchmark instrumen pasar keuangan. Jadi ini benchmark adalah semacam standar ya, atau patokan ya. Mungkin biasanya produk-produk unggulan atas surat-surat berharga di pasar, sehingga orang kalau misalnya menerima atau membeli surat utang dari Indonesia itu merasa terjamin lah, pasti akan dibayar gitu. Nah terkait dengan semua ini, dengan pengelolaan utang, maka tentu dibutuhkan adalah dengan apa ya, aplikasi yang terintegrasi atau aplikasi canggih yang dapat memenuhi kebutuhan informasi, yaitu yang andal dan tepat waktu ya. Ini penting gitu. Jadi harus mempunyai aplikasi atau elektronik komputerisasi secara andal dan tepat waktu. Ini ada beberapa prinsip akuntansi utang publik ya. Ini terkait dengan wilayah. Jadi ini tidak terbatas pada apa namanya areal ya. Tadi bisa ke seluruh dunia. Kemudian waktu pencatatan ini dengan menggunakan accrual basis ya. Misalnya ada bunga yang belum dibayar atau tunggakan pokok yang belum dibayar. Kemudian terkait dengan penilaian
ada instrumen diperdagangkan maupun instrumen yang tidak diperdagangkan ini. Jadi bagaimana penilaiannya gitu kan. Kemudian juga ada misalnya perolehan dari perusahaan asuransi, dana pensiun, dan juga skema jaminan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip lainnya adalah terkait dengan mata uang. Ini harus apa namanya, dinilai dengan uang, kemudian konversi mata uang. Jadi mungkin misalnya kalau kita pinjam dengan euro, maka nanti akan kembalikan dengan euro. Kalau dengan Jepang yen, maka kita akan dengan yen gitu kan. Kemudian ada lagi namanya uh, mata uang denominasi atau mata uang penyelesaian tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau kita misalnya minjem di Inggris, dia pakai pound sterling dan perjanjiannya diminta dia ganti dengan pound sterling, maka pound sterling. Kalau dengan US dollar, maka dengan US dollar. Sesuai dengan ini aja agreement-nya. Kemudian terkait dengan jatuh tempo, jadi ini kewajiban si penghutang untuk melunasi cicilannya atau installmentnya, ini harus sesuai dengan jatuh temponya ya. Jadi sehingga pada saatnya nanti dia harus lunas itu. Nggak boleh nanti menyimpang, nanti dia akan di blacklist itu. Kemudian ada lagi jatuh tempo ini juga bisa dua, seperti biasalah. Ada utang yang jatuh tempo pada jangka pendek, kemudian ada yang masih setahun, sekian jangka panjang. Nah ini juga akan menggambarkan tentang likuiditas neracanya. Konsolidasi ini seperti biasa merupakan laporan yang gabungan ya. Jadi beberapa pinjam segala macam itu digabungkan laporannya nanti akan menjadi satu laporan yang terkonsolidasi. Nah terkait dengan utang, ini di Indonesia yang mengelola adalah Kementerian Keuangan, khususnya di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini secara umum ya ada strukturnya, yaitu ada dirjennya, ada sekjennya, ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Surat Utang Negara, Pembiayaan Syariah, ada PRKM, PDPP, kemudian ada pembiayaan dan settlement. Itu kira-kira gambar umum strukturnya ya. Nanti kalau mau jelasnya mungkin perlu dibaca di tugas dan wewenangnya di struktur organisasinya. Nah ini di 3 direktur pertama adalah dianggap front office, ini yang sumber mencari dananya, kemudian portofolio pidana middle office, yang terakhir adalah back office terkait dengan monef ya, evaluasi, akuntansi dan pembayaran itu. Terkait dengan hutang, maka diperlukan beberapa infrastruktur ya atau aplikasi sebagai pendukung transaksi utang piutang itu. Yang pertama adalah DMFAS ya. DMFAS ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD, yaitu untuk menata-usahakan data utang terkait dengan settlement, reporting, dan accounting. Nah ini ada yang menarik terkait dengan DMFAS tadi ya. Jadi DMFAS ini adalah aplikasi yang ada di kantornya itu di kantor pusatnya di Swiss ya, di Jenewa. Nah ini ada hal yang menarik. Jadi ada teman kita di stan itu, namanya mungkin lo pernah tahu ya, namanya Erik Hermawan. Itu waktu di stan itu dia tahun 2004 lah, lulusan tahun 2004, itu di prodi kebendaraan. Itu ceritanya katanya waktu itu malah nilai pengantar komputernya cuma D ya. Oke, cuma D. Cuman karena dia tertarik gitu, dia tertarik dengan aplikasi, maka secara otodidak dia belajar. Dia belajar, bahkan pernah dikirim ke Jenewa. Mungkin karena memang bawaan layar atau bakat ya.
Dia itu pada tahun 2008 bisa menciptakan aplikasi yang disebut adalah e-document. E-document itu. Jadi dia untuk membantu teman-temannya bekerja, ternyata karena memang keinginan kuat, dia bisa membuat beberapa aplikasi, antara misalnya aplikasi alat kontrol pembayaran, loan management system, dashboard utang pemerintah. Nah, ini ada satu lagi nih, DM-FAS interface di 2012. Jadi DM-FAS interface 2012 ini atau tahun 2012 itu murni hasil pengembangannya teman kita Erik itu. Sehingga pernah para programmer yang dari Jenewa itu datang ke Indonesia untuk melihat apa namanya pengembangan aplikasi DM-FAS tadi ya, dan mereka mengakuinya, mengapresiasi lah, bahkan kemudian divalidasi malah di sana. Kemudian juga bikin membuat apa mirroring database, monitoring surat berharga negara, kemudian integrasi DMAP dengan SPAN, dan ada lagi aplikasi assessment center ya. Jadi itu kira-kira apa namanya teman kita yang berhasil mengembangkan apa namanya aplikasi luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya itu DMPAS itu tidak bisa apa ya, tidak bisa melakukan record atau pencatatan terkait dengan apa namanya surat berharga. Tapi dengan adanya aplikasi hasil pengembangan teman kita Erik itu sudah bisa diadopsi ya. Kemudian ada lagi aplikasi apa namanya DSS ya. Ini adalah aplikasi digunakan untuk mendukung pengambilan putusan terkait dengan misalnya penerbitan surat utang ya. Itu dia memberikan informasi lah. Kemudian juga pembayaran sebelum jatuh tempo atau apa namanya ini, deposit nih ya. Artinya penukaran lah, penukaran bentuk utang, misalnya dari satu surat utang ke beberapa surat utang gitu. Kemudian ada BI 4S ini ya. Ini adalah sarana transaksi dengan cara elektronik. Jadi terhubung langsung kepada investor, agensi ini penyelenggara, dan sistem BI yang BRTGS. Kemudian ada lagi BRTGS, ini adalah sistem transfer dana elektronik yang dapat dilakukan dalam waktu seketika ya. Ini khususnya transaksi yang bernilai besar di atas 100 juta. Kemudian lagi SPAN ini biasanya yang kita kenal ya. Kemudian lagi SASPEM, jadi aplikasi SPM, jadi sistem aplikasi pembayaran ini. Inilah kira-kira beberapa aplikasi yang terkait dengan utang ya. Cuma rasanya kok masih banyak ya aplikasinya gitu ya. Ini masih lagi Mofit ya. Ini sistem yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk proses transaksi SBN. Artinya tadi debt split dan buyback tadi ya. Ini yang selama ini adalah apabila serinya ini lebih dari satu seri. Jadi transaksinya SBN tersebut lebih dari satu seri. Kemudian staple bond ini adalah obligasi yang dilakukan dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru. Ini saya bilang tadi ya, semacam debt switch ya. Kemudian dealing room. Ini dealing room adalah
aplikasi di mana terjadi komunikasi antara lender ya dengan borrower lah, kira-kira gitu. Jadi aplikasi yang memungkinkan antara pemilik dana dengan yang butuh dana, termasuk adalah transaksi pasar uang ya, pasar valuta asing, kemudian surat-surat berharga jangka panjang. Nah, ini satu lagi, dua lagi ya. Ini ada juga Bloomberg, mungkin kita kenal ya, sering dengar itu ya. Dia adalah sebenarnya bergerak di bidang media bahasa, tapi dia mempunyai juga aplikasi di bidang perbankan yang menyediakan perangkat lunak berbasis perbankan ya, dengan tujuan adalah analisa pasar perdagangan, kemudian pelayanan informasi terbaru ya kepada perusahaan finansial melalui Bloomberg Terminal. Kemudian Reuters nih, kalau nggak salah di Inggris ya, ini juga merupakan kantor berita, tapi dia bisa menyediakan informasi terkait dengan investasi dan transaksi keuangan lainnya. Nah, kita nggak tahu nih apakah kantor berita kita antara bisa berkembang seperti ini, kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan sih ada yang memikirkannya ya. Nah, kita coba mengenal DMFAS ya. Ini adalah aplikasi yang berbasis komputer terkait dengan pengelolaan utang. Ini memang dikembangkan oleh tadi yang saya bilang nih, UNCTAD, yang dia bermarkas di Jenewa, yaitu bisa dipakai untuk analisis ya, kemudian statistik, pengelolaan utang, dan perencanaan keuangan eksternal. Juga ini dapat digunakan oleh anggota-anggota PBB terkait dengan apa namanya, debt management office ya, bank sentral atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk Pemda dan beberapa departemen audit. Dia juga menyediakan asistensi atas pengelolaan utang. Ya ini misalnya downstream seperti maintenance database, nah, dia juga menyediakan juga ya. Kemudian validasi data utang, pelapor internal dan eksternal, statistik utang, maupun pembuatan link software keuangan yang sustainable gitu kan. Jadi baik yang disediakan oleh World Bank maupun oleh IMF, jadi dia mengadopsi lah. Di Indonesia ini dipakai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan risiko, juga dipakai oleh atau dapat diakses oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Ini Perseros juga ya, punya negara juga nih PTS ini. Ini ada gambaran ya perkembangan seri DMFAS, tapi saya nggak ngerti detailnya, cuman yang saya baca dari slide ini adalah pertama di tahun 80-an ini ada DMFAS versi 1.0 dengan menggunakan COBOL ya. Kemudian pada tahun 85 ada pengembangan dengan versi 2 sampai dengan titik 4.0. Tahun 90 menjadi sampai dengan 4.1 plus. Di 95 dia menggunakan Oracle, mungkin sampai sekarang Oracle nya ya. Kemudian tahun 2000 sampai dengan 5.3, dan terakhir di saat ini masih menggunakan poin 6.1. Ini juga berdasarkan hasil pengembangan dari teman kita namanya Erik tadi ya. Ini ada beberapa gambaran. Ini misalnya DMFAS yang punya Jenewa ya. Ini merupakan aplikasi utamanya DJPR terkait dengan administrasi pinjaman dan hibah. Terus SBN ya, dan penjaminan pemerintah dalam portofolio aplikasi yang dimiliki oleh DJPR sebagai basis data utama.
Semanta interface-nya ini yang buatan teman kita ini, pengembangan teman kita itu adalah dia berperan sebagai penghubung antara DMPAS dengan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan operasional ya. Seperti tadi yang kita lihat di sana ya, beberapa aplikasi lainnya itu. Nah, DMPAS interface terdiri dari modul-modul aplikasi yaitu antara lain administrasi SBN dan kurs. Ini sedikit gambaran siklus operasionalnya, yaitu pertama adalah negosiasi pinjaman luar negeri ya, kemudian juga penandatangan daripada agreement-nya, kemudian mungkin dibuat kontrak ya, kontrak, nomor kontrak berapa, bentuk pinjamannya apa, berapa lama, cicilan kapan, jatuh temponya, dan seterusnya lah. Ini bagian daripada fungsi administrasi. Kemudian siklus utangnya atau pinjamannya dimulai dari misalnya pencairan ya, pencairan yang menggunakan dengan menu mobilize, kemudian ada menu pelayanan yaitu terkait dengan pembayaran pokok maupun bunganya. Bentar ya. Kemudian terkait dengan laporan utang suatu negara, ini menggunakan menu atau fungsi report. Adalah terkait dengan strategi utang, yaitu terkait dengan analisis. Inilah kira-kira tadi ya, fungsi-fungsi yang ada di DMFAS dalam pengelolaan utang. Jadi pertama adalah perekaman, kemudian fungsi operasional, kemudian adalah kontrol dan monitoring, reporting, dan terakhir adalah analisis function ya. Nah ini kira-kira apa ya gambaran aplikasinya. Di sini ada negosiasi, administrasi adalah misalnya loan, pinjamannya, kemudian di sini adalah yang dipinjam, yang diterus pinjamkan, kemudian mungkin ada jaminan ya, maksudnya surat berharga dan seterusnya. Mobilisasi adalah juga sama tadi, pencairan dana termasuk adalah yang diteruskan, kemudian tadi ya termasuk adalah rencana atau kebutuhan penanganannya, dan seterusnya ada service, report, dan seterusnya. Ini juga sama. Nah ini merupakan front office-nya, kemudian ada back office ya, ini yang meliputi administrasi, mobilisasi, debt service, dan report. Yang terakhir adalah middle office, itu terkait dengan analisis. Nah, di dalam apa namanya modul DMPAS ini ada beberapa menu, yaitu misalnya menu administrasi, pertama adalah fungsi perekaman. Jadi di sini bisa melakukan pencatatan atau perekaman terkait dengan pinjaman, obligasi, hibah, kemudian pinjaman proyek ya, maupun penerusan pinjaman. Ini grant adalah, biasanya nih grant ini adalah suatu pemberian ya, atau emang kita kenal hibah itu, yaitu bantuan dari negara donor, baik bentuk rupiah maupun mata uang asing, ataupun bentuk jasa, ataupun barang, tapi dengan uang ya, tanpa pemerintah harus membayar kembali. Itulah grant ya. Kalau loan pinjaman ini biasanya ada jangka waktunya, bunganya berapa, syarat-syarat cicilannya apa. Kalau bond ini apa namanya, bond ini adalah obligasi ya, obligasi terkait dengan pinjaman yang dijamin dengan surat berharga
biasanya menggunakan kupon ya atau bunga 6 bulanan. Nah ini misalnya pinjaman proyek, inilah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau pembangunan proyek-proyek tertentu. Itu kira-kira. Nah kalau ini yang online loan ini adalah tadi bisa terus pinjaman kepada Pemda, BUMN ataupun BMD. Kemudian selain itu adalah terdapat sepenuh merekam yang misalnya general agreement, reorganization agreement, dan referensi-referensi ya. Kemudian adalah mobilize terkait dengan fungsi operasi. Ini digunakan untuk mencatat ya, atau merekam disposal interest, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan apa namanya ya, sesuatu yang bisa berprospek baik di masa depan itu, di masa datang maksudnya ini. Kemudian ada lagi menu debt service, ini untuk merekam data-data terkait dengan baik pembayaran pokok maupun bunga, termasuk ada komisi dan denda ya dalam berbagai mata uang asing nih, dalam mata uang lah. Nah di dalam termasuk adalah pembuatan jadwal ya, jadwal pembayaran segala macam ini. Kemudian terkait dengan jatuh temponya utang. Kemudian ini biasanya apa namanya, akumulasi dana ini secara otomatis ya. Kalau misalnya kita melanggar atau terlambat bayar, maka ini akan ada akumulasi denda atau bunga. Kemudian juga bisa mencatat atau merekam alokasi anggaran, kemudian beberapa adjustment ya. Dan terakhir adalah payment order. Jadi kapan mesti dibayar itu. Kemudian menu berikutnya adalah terkait dengan kontrol dan monitoring function ya. Pertama adalah ini terkait dengan akurasi data dan validasinya. Jadi data itu benar-benar apa ya, terjamin kebenarannya gitu kan. Error check mungkin untuk mengecek ada beberapa kesalahan atau kekeliruan ya. Nah yang terakhir adalah echo check. Echo check ini adalah pengecekan untuk meyakinkan bahwa alat-alat input atau output seperti misalnya card reader, printer, tape drive, disk drive, dan lain-lain ini berfungsi dengan baik ya, berfungsi dengan baik saat digunakan itu. Soalnya kalau ini misalnya mengalami trouble, maka kita bisa bayangkan akan terlibat juga trouble-trouble lainnya. Dari fungsi monitoring ini dapat melahirkan beberapa hal. Satu adalah laporan pembayaran yang akan jatuh tempo pada bulan depan. Kemudian bisa juga menyajikan laporan pinjaman yang dipilih sesuai dengan parameter yang ditetapkan, misalnya terkait dengan tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain, untuk mengontrol pagu anggaran maupun pinjaman yang telah dicairkan itu. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi pinjaman yang terlambat dibayar ya, atau terlambat dicairkan, dan menghitung denda secara otomatis. Nah ini terkait dengan report, maka aplikasi ini bisa menimbulkan laporan terkait dengan penggunanya, terkait pertama dengan internal report, eksternal maupun control report. Nah ini bisa ada standarnya, standar report terkait operasional maupun analytical manajemennya. Kemudian nanti ada user define ini. Jadi nanti mungkin laporan harus sesuai dengan IMF atau World Bank gitu kan. Apa kira-kira informasi atau apa form ya yang telah ditetapkan oleh negara donor itu. Kemudian ini laporan juga ada 3 laporan dikategorikan ya. Pertama adalah laporan standar tanpa parameter, kemudian laporan standar dengan parameter, kemudian juga ini adalah laporan untuk masing-masing pengguna.
ini ada beberapa ya, beberapa cara pemerintah melakukan pemenuhan. Pemenuhan artinya bagaimana agar pemerintah dapat memenuhi defisit anggaran tadi, yaitu pertama dengan cara adalah misalnya dengan melakukan pinjaman ya, pinjaman. Jadi pinjaman ini bisa dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Nah, pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan atau rupiah maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diberi dari pemberi pinjaman dan yang harus lunas dibayar kembali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ya. Nah, ini pinjaman luar negeri dibagi dalam pinjaman kegiatan. Pinjaman kegiatan itu adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu ini. Jadi sudah ditetapkan kegiatannya apa, sehingga waktu bikin loan agreement-nya bahwa ini akan dibuatkan pinjaman untuk kegiatan ini. Kemudian ada lagi namanya pinjaman program dan atau pinjaman tunai ya. Pinjaman program, pinjaman tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit anggaran. Jadi ini biasanya yang tunai ini untuk membiayai defisit anggaran. Jadi untuk pinjaman jangka pendek biasanya. Sementara pinjaman program ini adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan, biasa digunakan untuk kegiatan APBN. Jadi misalnya untuk pembangunan untuk apa gitu ya. Tapi kalau yang tunai ini hanya untuk menutupi defisit lah. Kemudian pemerintah juga bisa mengeluarkan surat utang ya, surat utang negara. Jadi selain mengeluarkan pinjaman, dia juga bisa semacam membuat atau menjual surat berharga negara, yaitu antara adalah misalnya satu surat utang negara. Nah, apa itu surat utang negara? Itu adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya baik bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Ini ya. Kemudian itu biasanya ada dua. Pertama bisa dalam bentuk obligasi ya, bisa dalam bentuk obligasi. Bisa dalam bentuk obligasi ya, obligasi negara. Ini biasanya obligasi ini masanya lebih daripada setahun ya, lebih daripada setahun. Nah, kemudian satu lagi adalah surat perbendaharaan negara. Ini biasanya masanya maksimal 12 bulan ini. Nah, obligasi ini itu bisa diterbitkan atau dikeluarkan dalam bentuk falas maupun bentuk rupiah. Nah, falas tadi ini adalah yang saya bilang tadi adalah global bond ya, maupun samurai bond. Jadi global bond adalah surat utang atau obligasi internasional yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Tapi kalau samurai bond ini, samurai bond adalah obligasi yang diterbitkan dengan mata uang yen, nampaknya gitu, mata uang yen.
Nah, kemudian di global bond ini rate-nya bisa variabel ya, menggunakan variable rate ini. Jadi bunga tergantung apa namanya, biasanya bunga bank sentral gitu ya. Yang terkait dengan rupiah, obligasi tadi adalah bisa menggunakan variable rate atau fixed rate. Nah, ini ada yang apa namanya tradable, ada yang non tradable ya. Jadi eh, apa namanya tadi ya? Obligasinya ada yang bisa diperdagangkan, ada yang tidak bisa diperdagangkan. Jadi misalnya kalau yang tradable ini bisa di pasar sekunder ya, di pasar sekunder, yaitu misalnya obligasi retail Indonesia. Nah, ini juga ada fixed rate reguler atau non trade. Ini adalah surat utang, ini atau surat retail Bank Indonesia. Nah, itu kira-kira dikaitkan dengan SUN ya. Sementara di SBSN, surat berharga syariah negara, itu ada SBN jangka panjang. Dan ada lagi surat perbandaran negara syariah. Nah, ini biasanya kurang dari maksimal 12 bulan, yang ini lebih dari 12 bulan nih. Ini bentuknya bisa dalam sukuk rupiah maupun sukuk falas. Ini juga bisa sukuk dengan mata uang asing ya, dijual pasar global. Yang rupiah ini fixed rate, jadi bunga tetap nih, dan ini diperjualbelikan, diperjualbelikan, dijual di biasanya di apa namanya di pasar sekunder. Kemudian dari yang tradable ini ada Sukri ya. Sukri adalah sukuk retail. Ini sebetulnya mirip ORI ya, mirip obligasi retail Indonesia, tetapi berbasis syariah. Ini biasanya dijual pembelian minimal 5 juta lah, 5 jutaan. Kemudian ini ada produk Islamic fixed rate, kemudian ada project based sukuk, nggak apa, mungkin nggak beda jauh dengan tadi ya, pinjaman apa namanya project ya. Kemudian ada sukuk tabungan. Nah, sukuk tabungan negara ini adalah ini mirip dengan apa namanya SBR ya, tapi berbasis syariah dia. Nah, ini dijual individu kepada individu minimal yang saya baca ini apa minimal 2 juta lah, minimal 2 juta. Kemudian ada lagi yang non tradable adalah sukuk dana haji Indonesia. Ini itulah kira-kira komponen yang bisa diperoleh oleh negara berdasarkan tadi ya, berdasarkan output dari apa produk-produk ini yang bisa menghasilkan pinjaman atau utang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada beberapa aplikasi. Jadi fungsi kelola utang dikaitkan dengan aplikasi terkait misalnya. Ini contoh dalam rangka pengadaan utang, maka yang terkait adalah aplikasinya adalah BI tadi ya, BI 4S tadi, kemudian dealing room tadi tempat bertemunya antara pemilik dana dan yang butuh dana, kemudian Mofit ya, ini Mofit ini adalah di bawah Dirjen PPR, kemudian ada elektronik SBN, surat berharga negara. Di pembayaran atau settlement ini terkait dengan apa namanya BRTGS ya, BRTGS, kemudian Simponi terkait dengan penerimaan apa pinjaman atau hibah, kemudian juga terkait dengan SPAN. Nah, terkait dengan perekaman dan penarikan ini terlibat aplikasi DMFAS juga dengan SPAN. Kalau di pembayaran ini aplikasi yang terlibat adalah DMFAS, kemudian
sistem tadi akuntansi SPM, kemudian SPAN. Di pelaporan ini terlibat dengan 2 aplikasi, yaitu DMFAS dan SPAN. Nah, di perekaman dan penarikan ini terkait dengan adalah modul administrasi ya, modul administrasi dan mobilization. Kemudian sementara di pembayaran ini terkait dengan DMFAS-nya adalah modul debt service. Kemudian untuk pelaporan, untuk DMFAS-nya adalah modul pelaporan. Itu kira-kira kaitan antara modul-modul ya. Nah, sementara di settlement ini terkait dengan modul penerimaan di SPAN, kemudian waktu pencatatan atau terjadinya kontrak ya. Kontrak itu perjanjian, maka modul komitmen terlibat situ. Waktu pembayaran, maka SPAN terlibat modul pembayarannya. Waktu pelaporan tentu mengaitkan dengan modul general ledger-nya. Ini ada gambaran proses bisnis pinjaman ya, atau luar negeri. Yaitu tahap perencanaan adalah mulai dari pengusulan, kemudian ada penawaran ya, kemudian ada komitmen lendernya, kemudian nanti setelah ada pembahasan maka akan disiapkanlah kriteria-kriterianya sehingga dibuat daftar kegiatannya. Nah, di dalam pengusulan ada yang disebut dengan Blue Book ya. Blue Book itu adalah daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Ini Blue Book isinya itu terkait dengan inilah apa saja yang mau dibiayai dari pinjaman luar negeri, meskipun dia mungkin tidak begitu prioritas ya. Nah, ini diusulkan. Kemudian ada di sini ada fase ini ada Blue Book, ada Green Book ya. Green Book itu adalah daftar rencana prioritas pinjaman jangka menengah. Nah, jadi bedanya ini adalah daftar rencana pinjaman di sini sudah menyangkut prioritas. Kemudian setelah disepakati kredit segala macam, maka ada negosiasi, kemudian pemulihan kondisi, oke sepakat, maka ditandatangani loan agreement, sehingga mulai sini adalah pinjaman yang mulai efektif digunakan. Nah, di sini ada masa pembayaran, jadi ada masa grace period namanya, itu biasanya masa tenggang ya, masa tenggang setelah jatuhnya pembayaran utang tanpa menghitung denda. Ini saya nggak tahu nih, yang saya tahu sekitar 15 harian ya, tapi nggak tahu ada perubahan apa enggak yang baru. Kemudian ada nanti loan closing ya, yaitu closing date dan closing account. Closing date itu adalah batas akhir waktu untuk pencairan ya, atau penarikan dana melalui SP2D oleh kantor KPPN. Jadi batas akhir tuh, batas akhir pencairan melalui SP2D. Kalau closing account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana luar negeri yang dapat dimintakan kembali penggantinya kepada pemberi. Jadi misalnya ini udah dipakai sekian, maka si donatur diminta diisi kembali nih akun yang tadi udah diambil gitu. Mungkin seperti kayak impress fund di kas kecil lah. Itu kira-kira yang pada akhirnya nanti diakhiri dengan pembayaran secara penuh ya. Nah, ini ada lagi nanti periode pembayarannya. Nah, pada fase ini menu-menu atau fungsi-fungsi pada DMFAS yang terlibat adalah administrasi, mobilization, dan debt service yang terlibat. Kemudian sesuai PMK 84 tahun 2015 ada beberapa cara penarikan dana. Yaitu pertama adalah
misalnya dari sana, dari Donatur, bisa langsung transfer ke ke rekening kas umum negara, atau bisa dibayar langsung ke kas negara, kemudian bisa juga dikirim atau melalui rekening khusus, atau juga bisa melalui LC, atau juga bisa biaya pendahuluan. Biasanya negara donor itu memberikan semacam uang muka gitu. Atau bisa juga, tapi jarang terjadi ya, itu digunakan pakai uang Indonesia dulu, semacam apa ya, uang muka lah. Ini ada beberapa metode penerbitan ya surat berharga negara ini adalah pertama, ini pasar perdana. Pasar perdana ini jadi dia menjual adalah produk-produk SBN yang belum pernah diperjualbelikan. Itu di pasar perdana itu. Kemudian ini bisa dengan cara lelang, ya. Jadi misalnya surat permanent negara menggunakan dengan rate tetap, atau obligasi negara menggunakan variable rate, yaitu ini surat utang negara, atau surat permanent negara syariah, kemudian ijarah dengan fixed rate, atau project based sukuk, semacam inilah surat berharga syariah negara gitu kan. Kalau non lelang adalah tadi dibeli langsung oleh privat-privat ya, masing-masing tadi yang saya bilang itu. Kemudian ini dananya bisa dari dana haji atau dana umat. Kemudian di sini juga ada SPN pada Pemda. Nah, terkait dengan book building ini adalah obligasi retail Indonesia, kemudian surat utang negara bentuk falas ya, terus sukuk negara retail, maupun gelombang sukuk gitu. Jadi ini terkait dengan surat berharga syariah. Nah, di pasar sekunder ini pengelolaan, ini biasanya produknya atau surat-suratnya yang pernah dijual di pasar perdana, yaitu dengan dibeli ulang sebelum jatuh tempo, atau apa namanya ini ya, semacam apa ya, penggeseran utang lah, atau penukaran utang gitu. Nah, ini saya walaupun belum pernah melakukan transaksi, tapi saya coba menggambarkan bagaimana itu ya. Pertama adalah nomor satu, ini dealer ya. Dealer nih banyak nih, biasanya bank-bank apa? Bank-bank swasta itu juga menjadi dealer sebagai penjual apa namanya, produk-produk surat-surat utang ya. Jadi para dealer ini kemudian melakukan dealing room, yaitu antara lender dan antara borrower, ya kan? Terjadi komunikasi, kemudian apabila ada kesepakatan, maka dia melalui aplikasi dicetak dan mengirimkan apa namanya, tiket kesepakatan ya. Kemudian menyiapkan dokumen transaksi, kemudian ini dilanjutkan ke DJPR ya melalui aplikasi MOF tadi. Kemudian ini pengumuman hasil transaksi. Kalau kesininya adalah dia mengirim juga kembali sini setelah dokumen transaksi ditetapkan, yaitu mengirim ke BISSS ini atau BIRTGS. Nah, apabila sudah sepakat akun pembayaran, ya kan? Kalau 8A ini adalah dalam hal transaksi penjualan surat utang oleh pemerintah, tapi kalau yang 8B-nya ini adalah uh, itu dalam hal atau surat utang yang dibeli oleh pemerintah.
Nah, ini yang merah ini adalah perpindahan, sementara yang putih-putih ini adalah aliran keuangannya. Nah, terkait setelah ada transaksi di BI, maka ini akan terkait dengan aplikasi DM Fast. Nah, ini kalau di pasar perdana, jadi ada beberapa dealer, penawaran dulu, penawaran, kemudian ke BSS-nya dulu, penawaran dikirim, kemudian ke DJPR, dilihatlah bagaimana aturan mainannya, kemudian kapan pelaksanaan lelangnya. Setelah itu adalah dari BSS ini ada data penawaran, kemudian oleh DJPR ini ditabulasi alokasinya. Setelah itu masuk ke aplikasi desain support system, kemudian data ini terkirim ke BSSS, kemudian hasilnya diputuskan oleh Menteri Keuangan. Jadi apa pengumuman lelangnya kan? Nah, setelah di sini dibayar, maka via BI RTGS atau BI 4S tadi, ini terkait dengan aliran uang dan aliran dokumennya. Setelah yang terjadi, maka akan terlibat aplikasi DMFAS untuk mencatat transaksi tadi, transaksi utang. Ini kalau penjualan secara pribadi ya. Ini pertama adalah pihak penawar melakukan penawar pembelian SBN kepada Kemenq melalui Dirjen PPR-nya. Kemudian sampai Dirjen PPR ini di MOP-nya, di aplikasi MOP, apakah ditolak? Kalau ditolak kembalikan untuk dilengkapi. Tapi kalau misalnya disetujui, maka lanjut dibahas. Ini tuh ya, kalau telah diperbaiki, maka dibahas. Kemudian setelah pembahasan, apakah ditolak? Kalau tolak kembali lagi ke sini, ke si pihak ini. Kemudian akan diterbitkan dokumen kesepakatan. Nanti dituangkan hasil kesepakatan itu oleh Dirjen PPR atau Menteri Keuangan. Nah, kemudian setelah itu setelah sepakat, maka harus dijadikan transaksi ya. Artinya aliran uang masuk dan uang keluar. Nah, ini setelah pembayaran melalui BI, pihak tadi membayar, uangnya masuk sini, diserahkan kepada pihak si private tadi. Umumnya setelah terjadi transaksi di BI ini, maka dia akan melibatkan aplikasi DMFAS. Itu kira-kira secara umum ya. Ini book building kalau menggunakan elektronik ya. Elektronik ini adalah aplikasi jual beli SBN tanpa bertemu lah. Ini juga tidak ada bentuk barangnya, tapi hanya catatan elektronik gitu. Jadi tidak seperti tadi ada bentuknya sertifikat atau apa, ini enggak. Jadi misalnya yang terkait adalah misalnya mitra distribusi SBN retail online, pertama registrasi, kemudian pesan, konfirmasi apakah komplit sudah pemesanannya. Kemudian akun DJPR ini juga mencatat ya parameter-parameternya, kemudian melakukan monitoring dan pelaporan, kemudian ditetapkan ke Bank Indonesia, dikirim data masalah penetapan. Kemudian ke DM4 ini juga kirim data penetapan. Nah, terkait dengan pembayaran yang dibayar oleh investor, maka ini akan menjadi melibatkan aplikasi Simponi ya, artinya modul penerimaan negara generasi kedua dengan menerbitkan request kode, kemudian apa status pembayarannya. Nah, Simpon ini akan terkait dengan modul SPAN, yaitu di modul penerimaannya. Itu kira-kira gambaran umum apabila transaksi SBN melalui elektronik.
Kemudian ini adalah lelang pembelian kembali ya, atau pergeseran piutang, pergeseran utang maksudnya. Yaitu pertama adalah dealer melakukan penawaran ya, atau pengiriman penjualan kepada aplikasi Movit. Kemudian ini nanti kepada DJPR ini melakukan pemantauan pelaksanaan lelang, tapi nanti diberikan tahu kapan lelangnya direncanakan. Kemudian, nah setelah oke diumumkan, maka registrasi lelang. Nah, terkait dengan hal itu, maka Movit ini akan mengirim data ya kepada aplikasi di atas Movit ini. Kemudian dia akan melakukan pengumuman lelang nanti. Setelah hasil yang diputuskan oleh Dirjen PPR, maka si Movit tadi atau si calon pembeli tadi itu bisa segera langsung menyetorkan uangnya kepada BI. Nah, ini seperti tadi sama. Jadi peserta lelang menerima apa namanya sekuritasnya, berut obligasi, kemudian ini pembayaran dananya. Ini kaitan antara misalnya aplikasi DMPS interface dengan SPAN. Terkait dengan registrasi nomor pinjaman atau hibah, ini di modul administrasi, maka akan terbit surat permohonan register dan lampiran dari kementerian ya. Kemudian di sini keluar nomor register pinjaman hibah. Di modul mobilisasi itu nanti melakukan dokumen semacam apa ya, NOD atau disbursement ya, itu juga termasuk adalah aplikasi pencairan. Nah, kemudian pada perangkat penarikan ini juga direkam kapan mau diambil atau kapan penarikannya. Termasuk adalah amortisasinya, tabel amortisasi. Kemudian di penerbitan SP3 atau SP4H ini surat pengesahan penerimaan pinjaman atau hibah itu, ini dilihat nilai kurs tengahnya di SPAN untuk rekening khusus atau dengan jenis pembiayaan pendahuluan. Nah, terkait penyampaian SP4H ke KPN ini ya apa namanya khusus pinjaman dan hibah, ini SPAN terkait dengan modul komitmen ya dan modul pembayaran. Termasuk juga adalah membuat SPM Reksus dan BAS atau apa namanya bagian akun standarnya ya. Terakhir adalah di SPAN ini yang terlibat dengan modul GL-nya. Kalau di DMFAS adalah modul reportnya. Ini terkait dengan tahap laporan. Nah ini produknya jadi ada tahap penarikan, kurs valuta, terima dokumen, mata uang efektif dan seterusnya lah. Ini proses bisnis penerbitannya atau penarikan hibahnya ya. Kira-kira itulah apa namanya isi dokumen. Ini terkait dengan pembayarannya atas pinjaman atau utang, yaitu terkait dengan SIM akuntansi SPM. Ini di DMFAS ini melibatkan modul debt service dan modul report. Jadi ini adalah pada fase perekaman rencana pembayaran dan tagihan. Jadi sini ada schedule dari DMFAS, kemudian nomor pinjamannya ya, kemudian dokumen penerbitan atau buyback tadi, kemudian ada dokumen tagihan. Kemudian untuk catatan pembayaran, ini surat pernyataan ringkasan, penggunaannya untuk apa gitu kan, kemudian lampiran SPM-nya, kemudian ADK suspemnya. Nah ini melibatkan SPAN, yaitu
modul pembayaran, modul GL. Jadi perekaman data ini pada SPAN ya, terkait dengan pembayaran atau pinjaman, terlibatlah SPP, SPM, dan bagian akun standar. Kemudian proses SP2D, ini terkait dengan pembayaran, baru di pelaporan ini melibatkan modul general ledger-nya. Nah, ini dari perekaman rencana hingga perekaman data pada SPAN, ini adalah tugasnya DJPPR, yaitu di bagian back office-nya. Sementara untuk KPPN khusus pinjaman dan hibah, ini melibatkan proses SP2D dan pelaporan. Ini kira-kira ya, filter output ya, dari general agreement-nya, kira-kira inilah instrumennya ID apa, terus referensi kreditornya apa, nama panjangnya siapa, dan seterusnya. Ini juga input sumber dokumen, inputnya instrumen ID, dokumen sumbernya loan agreement, keterangannya loan ID. Nama juga demikian, dokumen sumber dari loan agreement, terus disebutkan nama proyeknya apa, dan seterusnya. Ini menu mobilisasi, antara isinya ini ya, ini terkait dengan pencairan ya. Kemudian ini juga dokumen sumber ya, dari mobilisasi tadi. Ini referensinya apa ini, kemudian di sini jika diperlukan. Jadi mungkin ini tidak begitu perlu ya, tapi kalau ada mungkin diisi juga, nggak tahu isinya apa ini. Kemudian misalnya data penerimaan, NOD-nya dari aplikasi pencairan, kapan tanggal diterima, dan seterusnya. Nah, ini format laporan yang telah saya sampaikan di muka tadi ya. Standar report itu berbagai jenis laporan, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo, dan lain-lain yang format dan isiannya nih telah diatur secara default oleh aplikasi. Jadi memang sudah disediakan lah, sudah disediakan. Demikian juga ya user defined reporting, ini isiannya ditentukan oleh pengguna baik dengan atau tanpa parameter sesuai dengan kebutuhan laporan yang diinginkan dihasilkan. Jadi juga ini udah ada format tersendiri ya, termasuk laporan dari Bank Dunia. Ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Bank Dunia. Jadi udah standar lah. Ini contoh reportnya ya. Kemudian, nah ini laporan outstanding utang sesuai dengan kebutuhan si pihak terkait ya. Jadi saya rasa itu aja ya, gambar secara singkat, walaupun saya belum pernah bertransaksi, tapi saya coba menjelaskan